rebahan harapan. Apa kabar semuanya? Kangen sama suara ini? Suara dari dua wanita. Alah, ya ampun. Terima kasih loh sebelumnya untuk para pendengar yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak waktu kemarin episode perdana kita tentang HR Recruitment. Hari ini kita kembali lagi dua wanita, tentunya tetap dengan dua wanita. Bukan begitu, Bibilung? Kok Bibilung sih? Ya ampun, aku berasa ini ya, apa namanya, tahun berapa gitu dipanggilnya Bibilung. Jadi pendengar nggak perlu bertanya-tanya lagi dan ambil kalkulator menghitung kita ini jebolan kapan ya. Dari Bibilung aja udah pasti ngerti lah. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih, Ti? Topiknya seru banget sih ini. Topik yang nggak ada matinya. Mau di era kapanpun pasti pernah dibahas dan kayaknya akan terus dibahas sih, melebihi dari yang hot gitu loh. Apa tuh? Jengkol versus pete. Bener atau benar? Bukan atau bukan? Bener kan? Gitu. Kayaknya di mana-mana juga pasti kita pernah bahas deh tentang yang namanya jengkol versus pete. Lu tim mana gitu kan? Lu suka dia mana? Betul apa betul? Kalau kamu sendiri, Indri, kamu dari tim mana nih? Jengkol apa pete? Jujur ya, ini bukan karena gue punya stereotip jelek ya. Tapi serius, gue nggak suka jengkol. Nggak tahu kenapa gitu, soalnya dulu tuh pernah makan jengkol, terus ada story bokap gue tuh doyan banget jengkol kan. Aduh, dia tuh makan jengkol sehari bisa berapa gitu, sampai waktunya dia tuh kejengkolan. Yes, betul. Nah itu tuh bikin gue trauma, gue bilang gue mau makan jengkol, gue jengkolan, gue takut gitu kan. Nah makanya kalau jengkol sih gue udah nggak makan lagi kalau sekarang. Tapi kalau misalnya pete, oh my god, itu ya ketika gue berada di satu tempat ada pilihan pete apa gitu, gepuk dan lain-lain, gue pasti pilihnya pete. Oke. Udah nggak bisa dinegosiasi lagi, udah pasti makan pete, nasi anget, sambal terasi, udah jus gue pasti. Wow. Aduh, ada yang punya ide nih, jangan-jangan ntar makan siangnya atau untuk makan malamnya kalian berburu pete. Kalau kamu apa, Ti? Kalau aku sih dua-duanya makan nih ya teman-teman, makan, tapi bukan yang termasuk doyan. Artinya kalau ada disediakan atau di depan mata ya aku makan, tapi kalau nggak ada aku nggak nyari-nyari. Tapi kalau untuk jengkol aku lihat dulu nih masakannya gitu, karena nggak semua orang bisa mengelola jengkol dengan enak gitu. Kadang-kadang ada juga yang masih berasa banget kan ya, bau-bau cintanya itu ya, wangi-wangi cintanya itu. Tapi ada yang benar-benar nggak berasa gitu, bahkan nggak bisa ngebedain mana kentang mana jengkol kayak gitu kalau aku. Nah kalau kalian sendiri lebih ke jengkol kah atau pete kah atau enggak dua-duanya? Apa sih namanya, kalau misalnya kita ngomongin jengkol pete nih, biasanya kan cewek-cewek masa kini mungkin kan agak sensitif gitu, nggak mau gue nggak makan jengkol, nggak makan pete, nggak keren gitu. Padahal at least itu enak banget sih, aduh banget sih. Kalau gue nih sebagai anak pete ya, aduh itu kalau dikasih sambal balado ya kan, ya ampun, campur kentang, wow banget. Itu kalau misalnya gue lebaran nih ya, ada opor ayam, ada rendang, ada apa sih, sambal goreng ati. Betul. Nah itu yang habis pasti sambal goreng atinya. Ya itu menu wajib sih. Langsung hari itu juga habis gitu. Mau bikin berapa kilo pun pasti langsung habis gitu. Kalau yang lain ya bisa 2-3 hari gitu. Wah gila sih itu gua, apalagi kalau misalnya dibakar, digoreng. Nah paling itu sih kalau gue. Kalau lo jengkol diapain? Kalau jengkol sih selama ini yang udah pernah aku makan sih ya pasti balado ya gitu. Itu kan paling gampang banget ditemui gitu di restoran-restoran rumah yang berminang-minang, itu pasti rata-rata ada. Terus rendang jengkol itu salah satu yang lumayan sih gitu, lumayan favorit, karena ya itu tadi gitu, teksturnya kan jengkol ini hampir-hampir sama kayak kentang yang agak-agak keras gitu ya. Kalau kentang kita rebus nggak terlalu matang tuh, nah teksturnya agak mirip tuh sama si jengkol ini. Tapi ya perlu diketahui juga ya teman-teman, mungkin ini makanan jengkol dan pete itu dianggap sebelah mata nih sama kita, bahkan nggak masuk perhitungan kita kalau ada di
list makanan yang kita suka gitu. Tapi kamu sendiri tahu nggak sih kalau jengkol dan pete ini bukan makanan yang harganya itu terbilang murah loh. Ada yang udah pernah ngecek belum nggak sih? Berapa sih harga pete atau berapakah harga jengkol gitu loh? Ya terlepas kalian misalkan belinya nggak di pasar tetapi di supermarket atau di pusat-pusat perbelanjaan, itu biasanya akan lebih mahal gitu loh. Yang dihindari tapi malah lebih mahal. Kebanyakan yang aku temui itu orang nggak makan pete atau jengkol karena harganya sih, bukan karena bau-bau cintanya itu gitu. Bener nggak sih, Indri? Iya, bener banget. Gue juga kalau gue di restoran nih ya, misalnya kayak restoran Sunda gitu, kalian ya sering datengin gitu. Itu tuh satu papan itu tuh pete bisa harga 25.000. Betul. 20.000 sampai 25.000. Oh my god, itu satu papan loh gitu. Ya ampun, belum nambah nasi, nambah apa gitu. Emang lebih ekspensif sih sebenarnya. Bener. Kalau yang belum pernah tahu gitu ya, kalian boleh deh sekali-sekali ngecek ke pusat perbelanjaan atau supermarket berapa sih satu packnya harga pete yang sudah dikuliti atau harga jengkol gitu. Iseng-iseng, siapa tahu kalian misalkan penasaran bener nggak sih gitu yang kita omongin gitu. Semahal itu kah? Bener sayang, semahal itu. Lebih mahal daripada nasi dengan ayam Kentucky. Tapi sebenarnya juga ada yang favorit dan suka makan jengkol yang mentah ya guys. Gitu. Teman-teman juga ada deh kalau misalkan. Oh iya bener itu, bokap gue juga itu dilalap-lalap itu. Dilalap makanya pakai jengkolan. Tapi itu yang kalau ngomong apa sih kejengkolan? For your info ya, itu sebenarnya adalah sebutan untuk gejala secara fisiologis. Kalau kebanyakan makan jengkol, kejengkolan ciri-cirinya adalah misalkan sering buang air kecil jadinya seperti dan itu. Kadang keseringan terus sakit gitu kan. Ya, di pinggang sih sebenarnya agak-agak berimpact pada jadi hampir mirip kayak apa sih kalau kita tuh anyang-anyangan mungkin ya. Iya, kalau ada yang pernah ngerasain kurang lebih kayak begitu. Tapi sebenarnya jengkol dan pete itu banyak juga manfaatnya sih, teman-teman. Kalian bisa searching sendiri juga gitu kan. Gampang banget. Apa sih manfaatnya jengkol dan pete yang misalkan kalau ngerasa apa sih makanan bau ini emang ada manfaatnya? Ada. Percayalah apa yang diciptain Tuhan tuh semuanya ada manfaatnya. Yes, benar. Oke, jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan berarti sebenarnya buat kamu, apalagi kaula-kaula muda yang sekarang gitu, jangan takut untuk coba makanan khas Indonesia, jengkol dan pete. Mereka adalah makanan yang sebenarnya enak banget tergantung dari gimana caranya yang ngolah khususnya jengkol tadi itu ya, karena kalau pete kan nggak perlu diolah macam-macam gitu kan. Ya dia emang ya akan natural aja baunya. Jangan ragu lagi buat cobain jengkol atau pete. Itu rekomendasi kita di episode kita yang kedua ini. Sampai ketemu lagi di next episode ya teman-teman. Dan tentunya kita masih minta saran dan kritik kalian gitu di komen. Yes, betul. Dan yang paling penting jangan lupa loncengnya digebuk ya. Bukan lagi cuman diklik tapi digebuk. Yes, benar. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Dan terima kasih. Dah.